Pecahan uang kertas terbaru emisi 2022 cukup ramai diburu oleh warga berbagai wilayah. Antusiasme ini sudah dimulai sejak diluncurkan secara resmi oleh Bank Indonesia pada 18 Agustus lalu. Lantas apa saja perbedaan antara uang cetakan terbaru ini dengan pendahulunya emisi 2016? Simak ulasannya dalam polemik trivia kali ini. Uang rupiah sendiri punya perjalanan panjang sebelum digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan terus diperbaharui seperti sekarang. Cikal bakalnya, URI atau Uang Republik Indonesia mati dengan cepat setelah dicetak karena kondisi negara yang masih labil pada tahun 1946. Kemudian untuk mengakali hal tersebut, secara darurat, pemerintah pusat pada tahun 1947 menginstruksikan tiap daerah untuk mencetak URI yang berlaku secara khusus di daerah masing-masing. Instruksi itu kemudian dicabut pada tahun 1950. Semua uang URI atau URIDA diganti dengan uang baru Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian, pada tahun 1951, saat RIS berganti lagi jadi Republik Indonesia, pemerintah kembali mencetak uang baru. Baru setelah tahun 1953, saat kebijakan Bank Sentral dilakukan, Bank Indonesia ditunjuk sebagai satu-satunya pihak yang berwenang untuk mencetak rupiah, serta mengedarkan uang resmi yang kita gunakan sampai sekarang, dan terus diperbaharui tiap zamannya. Tujuh pecahan uang yang dirilis dalam periode emisi 2022 sesungguhnya adalah pembaruan kesekian dari rupiah kita. Sehingga dari segi desain tidak ada banyak perubahan yang diterapkan dari cetakan emisi 2016. Untuk pecahan 100.000 misalnya, dari depan gambar yang digunakan masih sama. Ada tokoh proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Dr. Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai gambar utama. Kemudian sebagai pelengkap ada lambang negara Garuda Pancasila, logo Bank Indonesia, gambar Kepulauan Indonesia, bunga anggrek bulan, dan motif khas dari beberapa suku. Sedangkan penampakan dari belakang masih menampilkan tari topeng Betawi, panorama Raja Ampat, serta setangkai anggrek bulan atau puspa pesona. Perbedaan mencolok antara dua cetakan antara 2016 dan 2022. Hanya warna merah yang lebih mencolok dengan sedikit paduan hijau dekat Garuda. Tanda air di bawah nominal yang tidak lagi menampilkan WR Supratman. Serta elemen tersembunyi yang hanya bisa dilihat dengan sinar UV. Hal serupa berlaku juga pada pecahan 50.000. Secara mendasar gambar depan dan belakangnya masih sama. Namun dari segi warna, selain biru yang dibuat tajam, ada tambahan paduan merah juga di sekitar logo Garuda. Penggunaan tanda air juga diubah pada pecahan ini, bukan lagi wajah I Gusti Ngurah Rai, tapi Insinyur Juanda yang digunakan juga sebagai gambar utama. Elemen yang muncul setelah pemindaian UV, yang juga jauh lebih semarak pada rilisan 2022 ketimbang 2016. Bisa disimpulkan, secara mendasar, 5 pecahan rilisan 2022 yang tersisa, mulai dari 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, hingga Rp1.000. Desainnya diadaptasi dari pecahan yang sama dari keluaran 2016. Perubahan utamanya adalah pada warna yang dibuat lebih tajam, serta ada paduan tambahan yang berbeda untuk tiap nominal. Tanda air juga diubah pada tiap pecahan. Dari yang awalnya menggunakan gambar pahlawan lain, diganti jadi tokoh yang sama dengan digambar utama. Begitupun dengan jumlah elemen khusus yang hanya terlihat lewat pemindaian UV. Namun untuk perubahan paling menonjol adalah uang keluaran 2016 dan 2022, sebenarnya itu terletak pada ukuran. Jika pada cetakan sebelumnya perbedaan ukuran tiap pecahan hanya 2 mm, cetakan baru mengambil batasan perbedaan yang lebih lebar hingga 5 mm. Jika dirinci maka perbedaannya akan seperti ini. Pecahan 1000 pada tahun 2016 adalah 141 x 65 mm, sedangkan 2022 mengecil jadi 121 x 65 mm. Lalu pecahan 2000 pada tahun 2016 yang awalnya 141 x 65 mm dikecilkan juga jadi 126 x 65 mm. Namun lebih besar dari pecahan 1000 terbaru.
Sementara untuk pecahan 5.000 yang awalnya di tahun 2016 berukuran 143 x 65 mm. Di tahun 2022 berubah jadi 131 x 65 mm. Pecahan 10.000 juga berubah. Di tahun 2016 145 x 65 mm. 2022 berubah jadi 136 x 65 mm. Kemudian pecahan 20.000. Di tahun 2016 ukurannya 147 x 65 mm. Pada tahun 2022 berubah jadi 141 x 65 mm. Lalu pecahan 50.000 yang awalnya di tahun 2016 berukuran 149 x 65 mm. Pada tahun 2022 ukurannya berubah jadi 146 x 65 mm. Yang kasusnya berbeda, hanya pecahan paling besar Rp100.000. Dari sebelumnya, di tahun 2016 berukuran 151 x 65 mm. Pada tahun 2022, ukurannya tetap sama. Tidak perlu diubah karena sudah jadi paling besar di antara cetakan baru yang lain. Semua pengubahan ini tentu tidak dilakukan tanpa alasan. Menurut Marlison Hakim, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, seperti dikutip dari Detik Finance, pembedaan ukuran yang signifikan sangat diperlukan untuk tiap pecahan. Karena berdasarkan hasil evaluasi, blind code yang dimaksudkan untuk membantu para tunanetra mengenali uang dirasakan tidak begitu efektif. Sebab pada akhirnya yang tunanetra gunakan untuk mengenali tiap pecahan tetap perbedaan ukuran dari uang. Makanya semakin kecil nominal pada cetakan sekarang, itu ukurannya jadi makin kecil juga. Masih menurut Marlison, yang berubah dari pecahan uang terbaru bukan hanya desain dan ukuran dari tiap nominal. Ada peningkatan dari segi keamanan untuk menghindari resiko pemalsuan. Mulai dari benang pengaman keluaran baru yang bernama microlenses, yang sejauh ini diklaim sebagai teknologi terbaik karena dapat berubah dan bergerak, serta sebelumnya telah diuji coba pada uang pecahan Rp75.000. Kemudian pengamanan ultravioletnya ditingkatkan pada tiap lembar. Lalu warnanya juga dibuat lebih dinamis dan autentik, menggunakan teknologi bernama Optically Variable Magnetic atau OVMI dan Color Shifting Ink. Metode penukarannya juga lebih mudah dibandingkan cetakan sebelumnya, karena cukup mendaftar di laman pintar.bi.go.id. Lalu cari tempat penukaran terdekat. Uang terbaru emisi 2022 sudah bisa didapatkan asal rela mengantri di mobil keliling. Asal diingat saja, kalau sudah dapat uangnya saat belanja, pastikan dulu pedagang di sekitarmu sudah tahu soal cetakan terbaru. Jangan sampai kamu bernasib sama dengan seorang pria yang ditolak saat ingin beli bensin di Pertamina karena ingin menggunakan uang itu untuk membayar. Saya membeli minyak memakai uang baru ini tidak berlaku di Pertamina.